Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Terima kasih Tuhan. Pencurahan roh yang luar biasa di akhir zaman ini terjadi Tuhan. Kami percaya, kami terus Tuhan membangun manusia roh kami. Untuk bisa kami mengkondisikan diri sedemikian rupa. Supaya pencurahan roh itu benar-benar berdampak. Buat bangsa, buat negara, buat umat. Biar kira tangan kuasa Tuhan terus menuntun hidup kami, membentuk ulang, mencetak ulang hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus yang menuntun dalam segala kebenaran, memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur karena Tuhan terus menolong kita, menuntun kita untuk masuk dalam agenda kerajaan surga. Masuk dalam musim-musim rohani sesuai dengan kurikulum pembentukan Tuhan. Tuhan ingin kita ada di satu titik, di satu level. Dan tadi lagu yang kita dengarkan, kita sangat bersyukur bahwa ini ada karena pandemi COVID ini, kita mau gak mau harus meriset, menata ulang hidup kita. Kita punya banyak waktu untuk bisa menilai, menganalisa, mengevaluasi hidup kita lagi. Kalau tadinya orang bilang ada alasan untuk ada kesibukan bla 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 sehingga nggak ada waktu untuk cari Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk merenungkan firman. Tapi sekarang udah nggak ada alasan yang lain. Kita punya waktu yang cukup. Tapi bagaimana dengan waktu itu? Apa yang kita telah lakukan dengan waktu yang ada? Kalau dipikir saudara, kapan terakhir kali ya kita tuh teriak, kita doa, kita benar-benar ketakutan gitu ya. Sampai ada orang sempat panik pada awal-awal COVID-19 ini. Kapan terakhir kali kita benar-benar betul-betul serius cari Tuhan, betul-betul mengerahkan sampai berkeringat, sampai nangis. Kapan terakhir kali kita lakukan hal itu? Mungkin karena ada yang sakit keras dalam keluarga kita itu kan. Ada benar-benar kebutuhan mendesak. Tapi kapan terakhir kali kita serius untuk masuk dalam penyembahan yang intens kepada Tuhan? Saya pikir COVID ini telah membuat banyak orang mau gak mau harus serius cari Tuhan. Benar gak? Harus serius cari Tuhan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ya, orang percaya itu hidup karena apa? Orang percaya hidup karena apa? 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, ya, 2 Korintus 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, sebab, kita baca sama-sama ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi orang percaya itu hidup karena percayanya. The righteous live by belief. Dengan karena percayanya. Jadi kembali karena mesti ada di rumah terus, kita ada waktu untuk mengembangkan ya imajinasi kita. Untuk hidup bukan dari panca indera, yaitu dengan harus lihat dulu ya kan. Kelihatan bisa dipegang gitu kan, panca indera gitu ya. Bisa disentuh, bisa dicium ya, itu panca indera ya. Kita udah terbiasa dengan hidup dengan sesuatu yang eksternal yang terlihat. Bisa kepegang, bisa terukur. Tapi sebenarnya firman katakan ciri khas orang Kristen itu apa tadi? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gara-gara terlalu fokus kepada melihat yang terlihat, akibatnya pada apa? Pada takut, pada cemas, pada khawatir, pada kebingungan. Kenapa? Karena memang udah gak akurat. Sudah melanggar, menyimpang dari
bukan buat orang percaya. Orang percaya hidup karena apa? Percayanya. Mestinya orang percaya itu ditandai dengan gampang percaya sama firman Tuhan. Sekali Tuhan ngomong apa pasti percaya. Tapi lucunya kok banyak orang udah dapat firman Tuhan banyak. Tapi kok enggak berubah-ubah ya. Enggak percaya. Ya. Tapi lihat lewat virus yang satu ini nih. Langsung percaya kan? Langsung cari beritanya. Waduh, tiap hari kalau mau baca WA itu aduh capek deh. Yang ini ngomong gitu, yang ini ngomong itu, laporkan begini ya, itu laporkan begini. Waduh, jadi pada ahli tentang virus COVID-19 semua. Bayangkan tuh. Terus langsung percaya, langsung masker, pakai ada yang sarung tangan, pakai apalagi face shield gitu ya. Lalu kemana-mana bawa hand sanitizer, jaga jarak. Oh gitu, gampang percaya ya. Kepada sesuatu yang dia pikir mengancam hidupnya. Tapi bagaimana dengan firman yang selama ini? Bagaimana dengan firman yang sudah ditabur puluhan tahun, belasan tahun? Oh kita, itu kan firman, tapi kan nyatanya gitu ngomong. Kita terlalu dibentuk oleh apa? Oleh alam jasmania, oleh panca indera ini. Padahal coba tadi lihat, orang percaya hidup oleh karena, orang Kristen, orang percaya hidup karena percayanya. Jadi kalau hidup berdasarkan percayanya, yaitu percaya akan apa? Percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu posisinya di mana? Dari mana datangnya? Dari bawah apa dari atas? Jadi kalau kita hidup sesuai 2 Korintus 5 ayat 7 ini, kita hidup posisi di atas. Kita hidup posisi di atas, lalu ngapain kita? Dari atas kita lihat ke bawah. Siapa yang sudah pernah naik pesawat terbang? Kalau dari pesawat terbang lihat ke bawah, gimana? Makin besar nggak yang di bawah? Bumi itu gede banget nggak? Kecil. Makin lama makin nggak kelihatan kan? Kayak nggak ada artinya. Kita hidup mengatasi masalah. Kita hidup di atas problem. Kita hidup di atas fakta yang ada. Itu kalau kita mau konsisten hidup sesuai dengan apa? Firman 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tahu nggak? Itu seperti sikapnya siapa? Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat ke-37 itu yang dikatakan oleh Daud. Ya, oleh Daud. Apa yang dia katakan 1 Samuel 17 ayat 37? Ya, kita baca bareng ya. Ayat yang ke-37. Apa yang dikatakan? Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari Jadi kalau orang bilang, aduh ya selama ini sih hanya ada flu-flu biasa ya gampang itu mengatasinya. Tapi itu tahu nggak saudara, Daud katakan Daud pernah mengalami mara bahaya, cakar singa, cakar beruang. Tapi dia bilang apa? Bahkan kalau misalnya dia bisa ngomong gini, Tuhan yang melepaskan aku dari influenza yang biasa-biasa aja selama ini. Dari flu yang biasa-biasa. Aku percaya dia akan melepaskan aku dari COVID-19 yang begitu ganas ini. Itu yang dikatakan oleh Daud. Kenapa? Dia posisinya melihat dari mana? Melihat dari atas. Hidup karena apa? Karena percayanya. Itu sebabnya saudara, saya berdoa supaya mata rohani kita terbuka. Selama ini kita terlalu tajam mata jasmani panca indera ini. Sementara mata roh itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi begitu ketakutan melihat segala sesuatunya. Ingat gak Elisa dengan siapa bujangnya namanya? Siapa namanya? Elisa bujangnya namanya siapa? Gehasi. Iya kan? Lalu kemudian ketakutan kan lihat ini apa? Lihat banyak tentara-tentara musuh. Lalu siapa dia mendengar cerita ini? Elisa langsung bilang apa? Tuhan celikan mata siapa? Iya, mata bujangnya ini. Belum pernah baca ya? Coba buka.
Tercelikan mata rohaninya. Akibatnya ketika dia lihat, lalu apa yang terjadi? Rupanya lebih banyak apa? Iya, pasukan malaikat Tuhan yang menyertai. Saya menanya, apakah karena waktu momen dia didoakan mata rohaninya tercelik, terbuka, baru ada pasukan malaikat Tuhan? Enggak, tapi sebelumnya udah ada. Tapi karena mata rohaninya pasif, lagi offline, enggak connect. Saudara, itu sebabnya bicara kehidupan rohani ini bicara keterhubungan. Konektivitas, keterhubungan. Apa kita terus terhubung gak sama Tuhan? Terhubung sama hal-hal yang lahiriah atau terhubung dengan hal-hal yang ilahi. Dengan hal-hal yang rohani. Fokus kita harus kepada mana? Fokus kita sebenarnya harus kepada hal-hal rohani. Ya, kepada hal-hal rohani. Seperti misalnya Yusuf. Dia waktu masa muda dia nampak mimpi. Dan dia tahu itu destiny Tuhan untuk dirinya. Tuhan telah memasukkan ya. God has put his destiny on his heart. Tuhan telah memasukkan destiny, tujuan keberadaan Yusuf dalam hatinya. Di Kejadian 37 ayat 5-9. Dan dia tahu dia seorang yang spesial. Yang khusus. Yang akan mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia pegang terus dalam hatinya. Saudara tahu kita punya destiny, ya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang cari-cari di luar. Padahal Tuhan membangunnya di mana? Di dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Jadi masa depan itu ada dalam hati kita. Secara roh Yusuf bisa melihatnya. Dia hubungannya baik sama bapaknya, itu Yakub. Ya, banyak bicara. Akhirnya terimpartasi apa yang menjadi iman bapaknya itu diwarisi oleh Yusuf. Dan dia terus simpan impian itu yang dari Tuhan tentang apa jadi dirinya nanti. Banyak orang lihat kita hanya sekarang, tapi mereka nggak tahu apa nantinya kita akan menjadi. Itu sebabnya tes karunia, tes bakat, apalagi tes kepribadian yang lain, ya kan? Itu hanya menunjukkan saat itu siapa kita, tapi tidak menunjukkan siapa kita nanti. Jangan lihat diri kita sekarang, tapi kita tahu ada tujuan Tuhan. Kita akan menjadi apa nanti? Tuhan melihat kita bukan posisi kita yang sekarang, tapi akan menjadi apa kita nanti. Itu sebabnya Yusuf terus simpan dalam hatinya. Mimpinya itu. Akhirnya saudara lewati banyak hal. Dia mencapai destiny-nya. Kalau dipikir saudara, dia nggak ada, waktu itu nggak masuk gereja kan, belum ada ke gereja kan, anggota gereja kan. Dia nggak punya pendeta, nggak ada komsel, komit, nggak ada. Kemana dia mau ngadu itu? Kemana dia mau curhat semua penderitaan yang dia alami. Baik dari keluarganya maupun dari siapa? Dari di rumah keluarganya Potifar. Kemana dia mau ngadu? Nggak ada konseling, nggak ada komsel. Tapi kenapa dia tetap kuat? Kenapa? Karena mata rohnya terbuka. Dia hidup karena apa? Karena percayanya. Dia hidup karena kepercayaannya. Oleh karena itu saudara, kita harus fokus kepada apa? Kepada fakta rohani. Bukan kepada fakta yang ada sekarang. Fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada apa yang kita lihat. Dan saya percaya tiap kali firman Tuhan lepaskan, dari sisi Tuhan sudah tuntas, udah beres. Jadi itu sebabnya orang sangat suka menanti-nantikan firman. Karena ketika menantikan firman artinya dia sudah menantikan jawabannya. Artinya ketika firman sudah dilepaskan kepada dia, seperti apa yang dialami oleh Yusuf dalam mimpinya. Ketika firman sudah dilepaskan, artinya sudah selesai. Udah beres semua. Tapi sayangnya banyak orang gak peka sama firman. Datang ke gereja bukan cari firman. Iya kan? Tapi cari berkatnya. Cari pertolongannya. Bukan cari firmannya. Cari pertolongannya. Cari suasana yang menyenangkan. Dapat makan-makannya.
dapat pembagian sembakonya, apalagi. Tapi ketika sudah selesai ditanya, tadi firmannya apa lupa. Kalau yang bagian bercanda diingat, firmannya sendiri dilupakan. Karena itu kita harus mengkondisikan diri kita sedemikian rupa supaya firman itu mendapat tempat di hati kita. Firman terus adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dia adalah bahan materi untuk menciptakan. Ingat gak waktu Tuhan menciptakan bumi ini? Apa yang dia lakukan? Dia berfirman. Jadi firman adalah bahan untuk menciptakan. Ketika kita dapat firman, kita bersyukur karena kita punya bahan menciptakan dunia kita. Membentuk ulang dunia kita. Karena itulah fungsi dari firman itu. Tapi banyak orang hanya menjadi penikmat firman. Bukan menjadi pelaku firman. Hanya menjadi penikmat firman. Tahu gak saudara? Ketika firman itu sudah disampaikan, firman itu menentukan hidup kita. Karena dia menentukan hidup kita, maka kita percaya apapun faktanya, apapun kejadiannya, kita nggak akan mungkin berantakan. Kenapa? Karena firman yang menentukan hidup kita, udah kita dapat. Nah saudara, saya bersyukur topik kita tentang teknologi rohani. Apa sih teknologi rohani itu? Sekarang saudara coba perhatikan. Bangsa-bangsa yang besar itu kenapa bisa besar? Karena apa? Teknologinya bangsa mana yang besar? Karena teknologi Amerika. Apa? Jepang, Israel, Cina, Korea Selatan. Iya kan? Mereka besar karena apa? Teknologinya. Dan orang sepertinya berlomba-lomba ya. Oh ada lagi jet-jet yang baru, ada lagi smartphone yang baru, ada lagi. Terus mau memilikinya. Tapi sayangnya dalam kehidupan rohani, orang tahu nggak ada teknologi rohani. Wow, ada teknologi rohani. Apa itu teknologi rohani? Itu adalah namanya impartasi. Wow, impartasi. Iya, impartasi adalah suatu pemindahan kehidupan atau kemampuan rohani yang dimiliki seorang hamba Tuhan kepada orang-orang yang sedang ia layani untuk membawa perubahan kualitas dalam kehidupan mereka. Melalui kuasa impartasi, kini mereka mulai memiliki apa yang dulu tidak mereka miliki dan dapat melakukan apa yang sebelumnya nggak dapat mereka lakukan. Sekali lagi, impartasi adalah suatu pemindahan kehidupan atau kemampuan rohani yang dimiliki seorang hamba Tuhan pada orang-orang yang sedang ia layani untuk membawa perubahan kualitas dalam kehidupan mereka. Melalui kuasa impartasi, kini mereka memiliki apa yang dulunya nggak mereka miliki dan juga mereka sanggup melakukan apa yang sebelumnya tidak mereka bisa lakukan. Itu sebabnya orang yang didoakan impartasi tiba-tiba jadi orang yang kreatif. Ada banyak caranya. Nggak perlu jadi korban masalah. Ada aja idenya. Yang tadinya nggak mampu jadi mampu. Saya kenal satu gereja saudara, itu anak-anak muda di sana mau beli alat-alat apa sound system, terus kamera segala itu kan mahal-mahal, mana punya mereka, namanya belum kerja, kalau udah kerja juga belum tentu bisa beli, itu kan berapa tuh harganya ratusan juta yang mahal-mahal gitu ya, wah tahu-tahu Tuhan kasih ide mereka rakit sendiri, jadi tuh kameranya, jadi, waduh harganya nggak sampai 10 juta tuh. Dapat bisa. Wah itu kenapa? Karena apa? Setelah diimpartasikan, lalu mereka punya kemampuan untuk bisa ada strategis, ada kecerdasan, ada ide-ide menghasilkan keterampilan tertentu. Itu sebabnya kita harus menyadari pentingnya impartasi. Nah, impartasi itu memang bagaimana caranya? Saudara, impartasi itu hanya bisa dilakukan ya buat orang yang memang siap menerima kebenaran firman. Bagi mereka yang menerima firman ini, mereka ada memiliki ketaatan mutlak, suka melakukan firman. Ya, suka melakukan firman. Lalu kemudian
dalam suasana penyembahan di mana setiap lagu yang dinyanyikan menjadi kunci yang mempersiapkan hati jemaat. Bukan hanya sekedar saya pingin lagu ini, lagunya enak, lagi ngetop, enggak. Tapi itu bisa merefleksikan, melepaskan. Lagu itu bisa melepaskan kerinduan hati jemaat, membangun atmosfer rohani dalam ibadah. Saudara tahu nggak, penyembahan itu bukan pertunjukan, bukan apa yang kita lakukan. Ada orang untuk supaya bisa musiknya sempurna, aduh latihan berkali-kali hanya untuk satu lagu. Harus sempurna semua, ya kerjasama, alat yang ini, alat itu, bla bla bla. Tapi bukan itu, penyembahan adalah bukan apa yang kita hasilkan secara alat, tapi bagaimana kita ngalami, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Banyak orang main musik tapi nggak ikut menyanyikannya. Yang penting katanya sempurna permainan musiknya, tapi dalam hatinya nggak ada lagu yang sedang dinyanyikan. Mulutnya juga nggak ikut bergerak-gerak, ikut menyenandungkan lagu itu. Nggak ada kehidupan roh dalamnya. Kita kayak nonton konser aja, tapi nggak ada kehidupan roh. Nggak membangun atmosfer rohani dalam ibadah. Saudara ingat di 2 Raja-Raja 3 ayat 15, ketika Elisa mengalami kesulitan untuk bernubuat, ia memanggil seorang pemain kecapi yang profetik. Lewat petikan kecapi itu, ia dapat mengekspresikan apa yang ada dalam rohnya. Dan itu yang menarik turun roh nubuatan. Jika pemain musik ya dan pemimpin lagu itu, saudara, tidak menghidupi firman, ya, maka nggak akan mungkin impartasi itu bisa dilakukan. Karenanya perlu jemaat itu mempunyai gairah, suka akan hadirat Tuhan, suka untuk mencari wajah Tuhan. Itu yang bisa memungkinkan jemaat menerima kuasa impartasi. Jadi itu sebabnya suasana seperti di mana orang menyambut firman yang disampaikan, amin, ya, amin, 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 ketika seperti dengan kitab Esra, amin, amin, dengan antusias agresif dalam roh mereka. Itulah yang memenuhi syarat untuk bisa impartasi itu terjadi. Tapi masalahnya banyak orang percaya tidak pernah dilatih untuk responsif. Saudara lihat kiri kanan saudara, siapa yang gak suka bilang ya dari tadi, cuman diem aja, diem. Mungkin hatinya udah berkobar-kobar, mungkin hatinya udah kobar-kobar, tapi karena gak pernah dilatih, ya kan, dilatih untuk keluarkan respon, ya amin, ya amin. Ya, kenapa saudara? Karena selama ini gereja hanya mengajar orang dan membuat jemaat jadi cenderung hanya berpikir. Hanya pikir doang. Dan terlatih untuk apa? Menganalisa, bukan meresponi. Catat, coba catat di sana. Saya harus meresponi firman, bukan saya harus meresponi firman, bukan hanya menganalisa. Saya harus meresponi firman. Saya harus meresponi, berarti kalau respon itu bedanya dengan menganalisa. Analisa pakai apa kalau analisa? Pakai pikiran. Meresponi pakai apa? Roh. Harusnya saya meresponi dengan roh, bukan hanya dengan pikiran. Bukan hanya dengan pikiran. Ya. Jadi selama roh jemaat belum terbuka, pasti firman yang hidup itu nggak bisa berfungsi selama rohnya belum terbuka. Karena hanya dengan roh yang terbuka, makanya itu hidup jemaat diasah, dipertajam, ya dimaksimalkan, dibangkitkan untuk mencapai potensi puncak mereka. Itu sebabnya, ya, jangan anggap ketika sudah firman disampaikan lalu hati udah meluap-luap berkobar-kobar lalu kemudian nggak wajar kalau ngomong amin, yes, haleluya, rame, heboh. Ini bukan Kristen yang saya kenal. Dulu gereja saya nggak kayak gini nih, sepi, tenang, sampai orang langsung ketiduran. Saudara, saya mau katakan gini, jika roh sedang meluap-luap dan kita menahannya, berarti kita sedang memadamkan roh. Inilah budaya
gereja kita. Budaya gereja kita, orang jadi langsung lihat, oh kayak gini ya, wah ini pasti dari sini nih. Kenapa? Wah heboh, ya amin, meresponi. Karena banyak sebelumnya diajarkan ibadah itu harus tertib. Itu berlaku berasal dari pola pikir yang masih apa? Manusiawi. Makanya di sini dicabut akar rohani yang dahulu, ditanamkan di tempat yang tepat. Memang gembala itu harus banyak mendisiplinkan, membentuk ulang, mencetak ulang. Coba saudara lihat, ini sesuai firman Yeremia 1 ayat 10. Coba lihat Yeremia 1 ayat 10 apa yang dikatakan di sana. Ya, kita baca ya. Yeremia 1 ayat 10. 3 ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas dan atas. Perhatikan, untuk nah terakhir baru membangun dan menanam kan. Yang pertama diapain dulu? Mencabut dan merobohkan. Dirombak itu. Dibentuk ulang, dicabut semua fondasi dari tempat-tempat yang lama sebelum bergabung di GKB. Itu harus dicabut akar-akarnya. Iya, dirombak. Iya, fondasi yang tidak sesuai dengan progresivitas firman harus dirombak. Coba orang tanya sama orang yang suka ngebangun. Apa yang mereka lakukan? Langsung bisa ngebangun enggak? Ketika masih ada. Ini bukan kalau mau renovasi misalnya ya. Itu harus diapain dulu? Langsung bisa ngebangun. Ya, dirombak, dirobohkan, dicabut hal-hal yang udah nggak cocok lagi. Bukan berarti doktrin di gereja kita yang dahulu itu semuanya salah. Tapi ada yang sudah tidak cocok lagi. Karena sekarang kehidupan harus diselaraskan dengan pewahyuan roh. Progresivitas apa? Pewahyuan roh. Kita hidup bukan karena logika itu, tapi dari pewahyuan roh. Itu sebabnya di Amsal 29 ayat 18, ya, Amsal 29 ayat 18 ini terkenal. Dibilang apa? Amsal 29 ayat 18. Ini ayatnya terkenal. Dikatakan bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bahasa Inggrisnya, ya NASB itu version, dibilang the people are unrestrained. Artinya orang tuh kalau nggak ada wahyu jadi tidak terkendalikan alias jadi berantakan. Kalau nggak ada pewahyuan ya itu firman nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi harus minta pimpinan Roh Kudus ya. Itu namanya ada firman yang diwahyukan artinya apa? Jadi disingkapkan. Mata rohani kita perlu terbuka. Jadi ngerti. Saudara, ini adalah pewahyuan dari Allah yang mentransformasi cara kita untuk melihat atau berpikir atau berimajinasi. Jadi kalau nggak ada pewahyuan, nggak ada firman, hidup kita jadi berantakan. Kalau di sini hanya bilang liarlah rakyat, tapi di terjemahan lain dibilang tidak terkendalikan alias berantakan. Wahyu atau visi dalam bahasa Ibrani itu ada chazon, itu adalah sabda nubuatan komunikasi ilahi. Jadi pewahyuan Allah yang mentransformasi cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita berimajinasi. Kita harus dapat wahyu. Kalau di sini dibilang apa? Tidak ada wahyu alias tidak ada visi. Saya mau katakan gini. Kita udah pernah dengar tentang kata visi kan? Benar nggak? Visi, oh saya dapat visi, oh gereja ini punya visi. Kalau sesuatu tidak mentransformasi cara pandang saudara, tidak mengubah hidup saudara, sesuatu itu bukan visi. Sekali lagi, kalau sesuatu tidak mentransformasi cara pandang saudara dan tidak mengubah hidup saudara, itu berarti bukan visi. Ketika itu merupakan visi, wah saudara langsung, wah udah heboh deh, saya harus begini, saya harus gini, saya harus gini, saya harus gini. Visi itu atau wahyu itu sangat kita perlukan.
Jadi sekali lagi, firman itu sangat penting. Karena dia berkuasa mengubah dan membangun ulang, mencetak ulang, mencipta ulang dunia kita. Firman itu sangat kita butuhkan. Pernah dengar doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Firman itu dilepaskan di surga, asalnya dari surga. Tuhan mau firman yang sudah dalam alam roh dilepaskan menjadi kenyataan di mana? Jadi kenyataannya di mana? Di bumi. Jadi kalau saudara mau melihat keadaan kenyataan saudara berubah, saudara harus dapat firman dulu. Untuk dapat firman, kita butuh mata roh untuk mencelikan mata rohani kita. Jadi waktu dapat firman, kita bisa melihatnya. Oke gini, kita bisa mengimajinasikannya. Alias kita bisa melamunkannya, firman itu. Dan apa yang saudara bisa lihat, itu menjadi apa? Kenyataan. Saya mau nanya, jadi untuk merubah kenyataan, harus apa yang terjadi? Kita harus bisa lihat dulu. Ini rahasianya, harus sudah bisa lihat dulu secara apa? Secara roh. Harus bisa lihat dulu secara roh. Itu sebabnya masa stay at home. Ya. Masa pandemi COVID ini masa yang bagus sekali. Kita punya waktu untuk cari wajah Tuhan. Untuk benar-benar mendalami kebenaran demi kebenaran. Terus minta Roh Kudus menuntun, mencelikan mata roh kita. Sehingga banyak yang kita lihat di alam roh, banyak yang kita lihat. Karena kalau kita bisa lihatnya, itu tinggal saatnya menjadi kenyataan. Itu semua rahasianya di mana? Terjadi di alam roh. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, udah capek, udah lelah, lagi kosong, lagi bosen, lagi tawar. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Tahu-tahu Tuhan celikan mata rohnya, lalu dia lihat ada malaikat. Dan lalu dia perhatikan malaikat itu mau ngapain. Lalu dia lihat malaikat itu ambil ember, ya, isi air, lalu diapain? Airnya diapain? Disiram ke dia. Wah dia kaget langsung, jadi segar. Kan tadi dia berdoa, dia udah bosen, capek, lagi tawar hati, lagi bete gitu ya. Lagi kering rohnya. Tahu-tahu ketika dia berdoa dapat jawaban, muncul malaikat. Dan disiram air, ya kita kalau disiram air gimana? Jadi kaget gitu ya, wah bangun, waduh. Tapi dia sempat, dia tanyakan, dia bilang gini kepada malaikat itu, nama kamu siapa? Lalu tahu nggak jawaban malaikat itu? Nama saya adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Nama saya Joy, nama saya Sukacita. Kenapa? Karena memang dia butuh sukacita. Jadi saudara, alam roh itu sebenarnya sama nyatanya sama alam jasmani. Kalau kita belum bisa ngalaminya, berarti memang manusia rohnya lagi pasif, lagi offline. Makanya harus dibangkitkan kembali, ya. Bahasa roh lebih lagi, bahasa roh lebih lagi. Dengan pakai kata-kata secara logika enggak bisa mencetuskan semua yang ada dalam hati kita. Ada saatnya kan terlalu banyak ya kegalauan itu. Dalam hati terlalu banyak yang kita rasakan sampai mau dinyatakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita itu sama sekali terbatas, nggak bisa melepaskan, nggak bisa mencetuskan semua yang ada dalam hati kita. Tapi dengan berbahasa roh ada kebebasan. Oh ye kerama koromose, yela rama sekirama sokoromose. Ya, sampai bisa bernyanyi, tergantung dengan suasana perasaan roh apa yang ada. Itu udah diterima di WA masing-masing kan ya. Nah, jadi itu sebabnya kita harus menyadari bahwa alam roh ini sama nyatanya dengan alam jasmani. Bahkan kalau saya mau bilang ya, lebih penting. Benar nggak? Lebih penting alam roh daripada alam jasmani.
Karena itu yang mencetak ulang. Orang hidupnya tergantung dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia percayai. Dan itu sebabnya apa yang dia katakan. Saudara mau hidup secara berubah, rubah apa yang saudara katakan. Saudara mau lihat hidup saudara berubah, minta mata roh berfungsi. Saudara harus bisa melihatnya. Apa yang saudara lihat akan terjadi. Apa yang saudara perkatakan akan terjadi. Tapi syaratnya itu harus apa? Bangun manusia rohnya. Ubah arah hidup kita. Sehingga akibatnya kita melihat bagaimana kita bisa menangkap ya firman itu, menangkap kehidupan. Banyak orang hanya melihat, mengikuti ibadah, lalu menangkapnya dengan logika, dengan pikirannya. Dia nggak dapat apa-apa, karena nggak menangkap dengan rohnya, nggak menangkap kehidupan. Iya, itu sebabnya gereja itu dikatakan juga sebagai berfungsinya pintu gerbang surga. Berarti kalau pintu gerbang surga tertutup, nggak akan pernah ada lagi intervensi surga di dunia ini. Sebaliknya, ketika pintu gerbang terus berfungsi, gerejanya hidup, maka kegerapan pun akan terjadi di mana-mana. Saya percaya lewat pandemi COVID ini akan terjadi kegerakan yang luar besar. Akan terjadi kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Nah, jadi indera roh kita lebih penting dengan indera natural kita. Seperti tadi 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Matanya kebuka lalu bilang lebih banyak yang menyertai kita. Karena itu saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus. Biar mata rohani saudara semua terbuka. Mampu melihat dalam alam roh. Mampu melihat di dalam nama Yesus. Semua rencana Tuhan, semua tujuan Tuhan, semua target Tuhan, semua agenda kerajaan surga. Datang dalam nama Yesus. Terjadi. Tidak ada ketakutan lagi. Tidak ada kecemasan lagi. Tidak ada kebingungan lagi. Bangkit. Ada Tuhan punya rencana, ada hari depan, masih ada harapan. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan yang besar terjadi dalam nama Yesus. Amin, amin. Apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Kalau mau lihat yang berbeda, berkata-katalah secara beda. Kalau mau lihat kehendak Tuhan terjadi, maka dibutuhkan keselarasan perkataan saudara dengan surga. Perkataan saudara harus sama dengan surga, harus sama dengan firman Tuhan. Itu yang membuat orang bisa berubah. Oleh karena itu harus buka hati untuk tadi apa dibilang dicabut, dirobohkan, terus diselaraskan dengan pola hidup ilahi, dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkepentingan menaruh firman-Nya terus dalam hidup kita. Yesaya 51 ayat 15 sampai 16. Yesaya 51 ayat 15 sampai 16. Saya berdoa sementara firman disampaikan, Roh Kudus menunjukkan area-area hidup yang butuh penanganan khusus. Butuh penanganan khusus, butuh dirombak supaya ada permukaan daging. Kematian daging. Oh ya kira masih. Semua ketidakberesan biar dicabut, biar ditunjukkan. Sehingga kita bisa membenahinya dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga ada atmosfer berkemenangan yang dialami oleh setiap kita. Hidup ke arah yang positif. Yesaya 51 ayat 15 sampai 16. 3 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan kau dalam naungan tanganku supaya ya amin. Jadi lihat Tuhan berkepentingan untuk menaruh firman
di dalam mulut kita. Kita mau kenyataan berubah, terus deklarasikan firman. Apa itu jadi firman, percaya kepada firman. Lebih daripada fakta-fakta yang sedang kita hadapi. Katakan terus firman, katakan terus firman. Saya mau di WA saudara, bukannya ngomel, ngeluh, katakan apa yang sedang fakta yang terjadi. Saudara, jangan biarkan iblis itu mengalihkan pandangan kita. Bukan kepada fakta rohani, tapi pada fakta lahiriah. Itu sebabnya hidup kita harus terus membangun manusia roh ini. Membangun manusia roh ini. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, itu ada namanya portal rohani. Portal rohani itu tonggak-tonggak kemenangan. Apa yang sudah pernah dialami oleh nenek moyang dahulu, oleh pendiri yang dulu, oleh hamba-hamba Tuhan yang dulu. Itu merupakan portal rohani atau tonggak kemenangan yang bisa dimasuki lagi. Selain karena sudah ada portal rohani itu, misalnya gini, ada satu gereja dulu atau satu daerah, itu yang terkenal dulu ada pencurahan roh yang luar biasa. Daerah mana misalnya? Saudara dari timur, ada apa? Soe ya, karena itu pernah daerah itu ceritanya sampai kita semua tahu betapa luar biasa ya pencurahan roh yang terjadi sana. Berarti daerah itu mempunyai portal rohani, itu tonggak kemenangan. Nah, orang-orang yang ada sekarang itu bisa mengakses. Nah, ini teknologi rohani. Bisa mengakses kembali tonggak kemenangan yang dahulu. Contohnya coba kita baca Gideon. Dia pernah mempertanyakan. Karena dia pernah dengar cerita nenek moyangnya dulu betapa luar biasa kan. Penyertaan Tuhan kan. Itu dia ada di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Dia sedih lihat loh. Dulu tuh berjaya banget bangsanya. Secara rohani mereka mengalami kemenangan. Tapi kenapa seakan-akan portal rohani tersebut tertutup rapat, gak bisa diakses lagi. Coba kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 13. Kita baca sama-sama. 3 ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, mengapa semuanya ini? Nah perhatikan, di manakah terus di manakah segala yang diceritakan? Ya, jadi dulu tuh luar biasa perbuatan ajaib yang terjadi. Tapi sekarang kenapa enggak? Dia punya hak untuk apa? Untuk bisa mengakses lagi portal rohani yang sama yang telah dialami oleh nenek moyangnya. Siapa lagi yang kita baca di Alkitab? Simson. Nah, Simson itu bukan nenek moyang yang mengalami, tapi dia sendiri kan. Dia begitu hebat, luar biasa kemampuannya. Tapi karena ketidakakuratannya, akhirnya kemudian hilang kan kemampuannya. Saudara, seperti Simson, seseorang bisa saja kehilangan kemampuan yang awalnya ia miliki untuk mengakses portal rohani tersebut. Ini ada seperti di Hakim-Hakim 16. Tapi roh pertobatan dan kesungguhan dalam mencari Tuhan bisa mengembalikan kemampuan untuk dapat mengakses portal rohani yang ada. Ya, kalau contohnya siapa lagi? Elisa, ya kan? Elisa itu di 2 Raja-Raja 2, saat Elisa mengakses portal rohani yang dibuka Elia, Elisa juga menikmati hasil manifestasi kemuliaan yang sama seperti yang Elia munculkan. Iya kan? Elisa sama Elia, ingat ya ceritanya ya. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam hidup ini ya, sesuatu yang udah pernah terjadi pada masa yang lalu itu bisa kita akses kembali. Asal syaratnya apa? Manusia rohnya aktif, udah dibangun. Oke. Sekarang, saudara, dalam beberapa kali diajarkan tentang berbahasa roh. Tahu nggak? Saat kita berbahasa roh itu, manusia roh kita aktif. Dan ketika aktif, saya katakan ada suatu hal. Kalau Tuhan memberikan sesuatu itu karena dia Tuhan berupa apa? Tuhan memberikan sesuatu pasti berupa namanya
dimensi roh. Ya, oke. Jangan kalau pikir, oh berkat dari Tuhan, oh saya dapat tabungan sekian gitu kan, dapat motor baru, handphone baru, enggak. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, namanya dalam bentuk dimensi roh. Oke. Lalu yang Tuhan pakai untuk mengirimkan, kalau ada kirim-kirim parcel, paket, barang, siapa yang sekarang banyak diminta apa? DNA atau apa? Kurir. Oke. Kira-kira siapa yang Tuhan pakai untuk mengirimkan pemberiannya kepada kita? Namanya Roh Kudus. Nah ini kita belajar semua di alam roh. Tapi kekuatan kita justru di alam roh. Karena ini pikiran itu harus disembuhkan. Mereka yang gak bisa berimajinasi lagi, gak bisa fokus, gak bisa konsentrasi. Saudara itu penting banget, SOS. Minta kesembuhan dari Tuhan. Bisa kembali fokus. Makanya ketika ibadah ini kelihatan. Matanya melihat kepada pembicara. Atau lihat kiri kanan udah gak bisa fokus. Karena gak biasa dengan hal-hal roh. Maunya kelihatan. Makanya anak-anak suka main games itu bahaya saudara. Dia butuh sesuatu yang fisik lahiriah kelihatan bisa dipegang. Padahal kekuatan kita bukan di situ. Tapi dengan alam roh, imajinasi. Dengan melamunkan firman. Iya. Jadi tadi pertama. Tuhan memberikan kepada kita pemberiannya dalam bentuk apa? Namanya dimensi roh. Lalu yang dikirim untuk messengers untuk mengantarkannya, kurirnya namanya Roh Kudus. Nah saya mau nanya alamatnya di mana? Dikirim kemana itu pemberian dari Tuhan? Dikirim kemana? Ya ke kita kemana? Ke manusia roh kita. Ini sebabnya. Kalau kita nggak membangun manusia roh. Dengan berbahasa roh. Manusia rohnya tetap pasif. Tetap pasif karena roh nggak bisa digerakkan dengan logika, dengan pikiran, dengan jiwa nggak bisa. Karena itu penting sekali berbahasa roh. Nah sekarang kembali lagi Tuhan memberikan dalam bentuk apa? Dimensi roh. Lalu kedua yang dikirim untuk mengirimkannya Roh Kudus. Ketiga alamat pengirimannya kemana? Manusia roh kita. Kalau manusia roh kita nggak aktif gimana? Nggak sampai-sampai. Ibaratnya ginilah. Nah ini teknologi rohani. Saudara siapa yang punya kartu ATM? Siapa yang punya tabungan di bank? Masa cuma satu orang sih? Yang punya tabungan di bank? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang lain nggak punya tabungan di bank ya? Oke. Sekali lagi, yang punya tabungan di bank, ayo angkat tangan semua. Semua. Yang punya ATM masa nggak punya tabungan? Jadi sesuai imanmu loh. Jangan dipermainkan. Nah, saudara, jadi kalau misalnya ini mau dikirimkan ke tabungan, ya, saya mau nanya. Ada syaratnya enggak untuk bisa transfer? Saya mau transfer nih kepada saudara, ada syaratnya enggak? Kan mesti punya tabungan dulu ya di bank. Lalu apa? Enggak, tabungannya itu harus aktif. Kalau enggak aktif enggak nyampe ini. Manusia roh kita itu alamat Tuhan memberikan loh. Kalau enggak aktif itu enggak nyampe. Kenapa bisa enggak aktif? Karena terlalu pasif. Malas. Berbahasa roh. Males cuma hanya dengan kata-kata tapi enggak tercetus. Enggak kebangun. Kita bisa kan kalau rasa sesuatu yang menggelegak, menggelora. Itu terbangun, aktif hidup. Tapi kalau cuma semua formalitas. Setelah doa masih ketakutan, kebingungan, lelah. Teriak-teriak setelah doa. Berarti manusia rohnya enggak aktif. Jadi syaratnya harus manusia rohnya aktif. Manusia rohnya harus aktif dan kemudian harus ada apanya tuh kalau di ATM. Terus jaringan bank yang sama ya.
Oke, harus ada apanya? Iya, kartu ATM-nya perlu apa? PIN, password. Passwordnya apa? Passwordnya ketika saudara berbahasa roh, misalnya gitu ya, atau dapat firman. Dapat satu kata kunci. Ketika saudara dapat kata kunci itu, wah udah, masalah saudara sudah selesai. Masalah kira seorang ketika anaknya sakit, dia begitu, berbeban berat, dia berdoa, dapat firman-firman bilang gini, secepat ini mendadak anakmu sakit, secepat itu pula penyakit ini akan sembuh. Dapat dia, secepat itu kan mendadak anaknya sakit, nggak ada gejala, secepat ini anakmu sakit, secepat itu pula penyakit akan hilang. Akan teratasi. Waktu dia dapat itu, udah lega. Tapi jangan diam lagi. Terus lagi, terus senang. Akhirnya dia masukin ATM-nya dengan udah punya apa? PIN-nya. Dan manusia rohnya itu aktif. Tabungan ada, aktif, account ada bank account-nya. Dan kemudian punya ATM. Lalu ada PIN-nya. PIN berupa apa? Deklarasi. Makanya penting saudara untuk membangun apa? Manusia roh kita. Itu perlunya ada namanya impartasi. Impartasi itu membuat apa yang tadinya kita nggak sanggup jadi sanggup. Membuat apa yang tadinya kita tidak miliki menjadi kita bisa miliki lewat apa? Impartasi itu. Itu sebabnya saya mau kita lihat bedanya impartasi dengan informasi. Apa bedanya impartasi sama informasi? Apa bedanya? Impartasi sama informasi. Biasanya selama ini yang kita terima adalah apa? Informasi kan, pengajaran, khotbah, itu informasi. Informasi hanya mempengaruhi dan cara berpikir sudut pandang kita. Tapi impartasi mempengaruhi seluruh eksistensi hidup kita. Informasi hanya memberikan wawasan baru yang dapat menciptakan alternatif kehidupan. Tapi impartasi memberi kemampuan untuk dapat meraihnya. Informasi membutuhkan cara penyampaian yang menarik. Informasi membutuhkan cara penyampaian menarik, mudah dipahami, ya kan? Pakai iklan segala, pakai warna-warna begini supaya menarik kan informasinya. Tapi kalau impartasi membutuhkan kekuatan rohani untuk menembus dan mempengaruhi roh orang yang sedang dilayani. Jadi hal pertama yang dijamah oleh kuasa impartasi adalah roh seseorang, bukan pengetahuannya. Itu sebabnya rajinlah bilang apa? Ya. Walaupun belum ngerti, belum paham, iya aja duluan. Roh itu yang dijamah. Nanti belakangan roh kudus akan terus menuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Ya, itu sebabnya saudara, waktu di 2 Raja-Raja 2, itu Elisa masuk ke kota Yeriko, begitu kagum. Tapi katanya penduduk kota itu lapor sama dia, ada kematian bayi-bayi di sana karena airnya membawa maut. Lalu apa yang dilakukan Elisa? Di 2 Raja-Raja 2 itu dia apa? Ya, dia berdoa sehingga airnya disehatkan kembali. Dan apa yang terjadi kalau airnya sehat? Saudara, air lambang kehidupan. Air adalah lambang kehidupan. Kalau impartasi itu, saudara, dicurahkan, nggak pernah menyatakan menghasilkan hasil. Karena apa? Bayi-bayi rohani yang seharusnya lahir selalu keguguran. Kenapa? Kehidupan yang ceroboh selalu membunuh benih ilahi dalam hidup kita. Gaya hidup manusiawi selalu menghancurkan benih ilahi yang telah Tuhan tanamkan. Itu sebabnya airnya harus sehat. Ada aliran air kehidupan. Orang yang masuk gereja merasakan penyembahan. Yang tadinya nggak bisa berenang, tapi karena suasananya begitu intens, akhirnya kemudian tercipta ya, makin naik air level. Air kehidupan itu makin naik di gereja itu sampai akhirnya orang yang baru datang itu langsung bisa apa? Bisa join, bisa enjoy, bisa gabung, bisa berenang dalamnya. Dia merasakan sesuatu yang menyegarkan dirinya.
Itu sebabnya kita harus jaga. Setelah impartasi dicurahkan, saudara jaga hidupmu. Manusia rohmu terus aktif. Jangan ada ketidakakuratan. Jangan ada kenajisan. Jangan berpikir kesenangan dunia. Karena itu akan membuat manusia roh itu menjadi pasif kembali. Saudara tahu bedanya Saul sama Daud? Tuhan menolak Saul. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh menjaga, menumbuhkan dimensi roh yang telah terimpartasi dalam hidupnya. Lewat siapa? Samuel. Samuel telah mengurapi, mengimpartasikan sesuatu kepada Saul. Tapi Saul tidak mengizinkan kuasa impartasi itu merombak kehidupannya. Dia tetap berjalan dalam ketidaktaatan dan kemanusiawiannya. Sehingga akhirnya Tuhan cabut kedudukannya sebagai raja. Gimana dengan Daud? Samuel mengurapi Daud juga kan. Daud mengizinkan kuasa impartasi dalam dirinya, membentuk ulang kehidupannya. Gairah rohani Samuel kepada Tuhan terimpartasi ke dalam hidup Daud. Itu sebabnya kalau kita membaca tulisan Daud dalam kitab Mazmur, saudara lihat hatinya begitu melekat kepada Tuhan. Itu hasil impartasi hati Samuel. Ya, sejak saudara terima impartasi, izinkan Tuhan membentuk ulang, mengubah gaya hidup Anda. Karena tanpa terjadinya perubahan gaya hidup, benih yang sudah Tuhan tanam akan selalu gugur. Jangan jadi Herodes rohani yang terus membunuh bayi-bayi ilahi. Tapi izinkan kuasa impartasi terus membentuk ulang hidup saudara. Karena itu yang akan memampukan saudara melahirkan, membesarkan, mendewasakan roh Kristus yang sudah ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarkan firman itu terus tidak hanya berhenti saat saudara terima, tapi terus dengar ulang kasetnya, dengar ulang rekamannya, gali ulang, terus ada perenungan firman. Waktu perenungan firman bukan hanya direnungkan, tapi buat action plan, buat rencana bagaimana supaya firman ini saya lakukan dalam hidup saya. Itu sebabnya mengapa perlu dierami kayak telur tuh ya, perlu dierami ya, direnungkan, karena itu vitamin rohani bagi benih ilahi yang Tuhan tanamkan. Terus berkatakan firman, terus sampai hadiratnya dan gelombang ilahinya itu semakin kuat melingkupi kita. Sehingga saat itulah kuasa impartasi semakin bertambah sehingga memampukan kita mulai mengalirkan anugerah yang sama dalam hidup orang lain. Sebagai hamba Tuhan saya bersyukur kalau bisa mengimpartasikan sesuatu dalam diri jemaat. Sehingga akhirnya sama, kemampuan yang saya miliki sama juga bisa anak rohani miliki. Sehingga saya tidak perlu ada di semua tempat. Cukup saya sendiri, nanti anak-anak rohani yang sama, DNA rohaninya yang sama, benihnya sama, itu destininya sama. Di kota lain, di negara lain, mereka bisa melakukan apa yang sudah saya lakukan. Itu sebabnya impartasi itu hanya dibagikan buat orang yang mau membuka diri. Buat orang yang mau membuka diri, impartasi itu akan dia alami. Tapi kalau mereka tidak mau membuka diri, maka impartasi itu juga tidak akan dialami. Itu sebabnya selalu membutuhkan ya keterbukaan. Doa saya adalah supaya semua jemaat sungguh-sungguh membuka hatinya, lembut hatinya untuk terus memberi diri, untuk dilatih, untuk dibina, untuk dibentuk, untuk membangun kebenaran secara konsisten. Sampai kebenaran itu hidup dalam diri kita. Sampai kebenaran itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Biar terus ada respon ilahi. Respon ilahi. Siap menerima impartasi firman atau impartasi roh. Setiap firman yang telah hidup dalam diri jemaat akan terus Tuhan pakai. Akan menjadi anugerah Tuhan yang bisa terjadi pada orang-orang lain di mana kita berinteraksi. Saya berdoa biar terus terjadi impartasi demi impartasi. Ada kegerakan rohani yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Oh ye kerama sekeramako, ye larama sekeramase, yoromo sekeramase, ilarama sekera. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan yang besar. Manusia roh dibersihkan.
terhubung kembali dengan sumber kehidupan, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi berbagai dimensi roh, menjadi manusia yang unggul, yang berdampak, yang berpengaruh, terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, keterhubungan yang akurat, ada ikat janji di dalam nama Yesus. Gaya hidup kami, konsep berpikir kami, dasar keyakinan kami Tuhan rubah semua, rubah dalam nama Yesus. Kami menjadi manusia roh yang aktif. Setiap hari kami cek up rohani kami, deteksi kesehatan kami. Di alam roh kami bisa lihat, kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang kendalikan semuanya. Biar hidup kami selaras sama surga, semua agenda kerajaan surga, semua kurikulum surga, Tuhan itu menempati tempatnya dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi, tidak akan sama lagi. Diberkatilah Engkau yang ada di Jakarta, yang ada di luar Jakarta, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi. Diberkatilah Engkau yang ada juga di luar negeri, di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan terus membentuk ulang hidupmu. Di dalam nama Yesus ada hidup yang berkemenangan. Terobosan ilahi, atmosfer berkemenangan terjadi. Tuhan membuat engkau berbeda. Tuhan bedakan. Ada kasih karunia, anugerah terus yang berkelimpahan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menaungi engkau dengan wajahnya. Biar anugerah demi anugerah engkau nikmati. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudara percaya itu? Saya percaya sesuai dengan lagu tadi. Next level, next level. Itu kerinduan hati kita. Kita mau, kita dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menyesal melihat kita. Karena kita terus membawa kondisi manusia roh aktif ini. Datanglah kerajaan surga, jadilah kehendak Tuhan. Silahkan.